Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Elfitri, NPM 21752041 dari kelas 1B D3 Akuntansi. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir praktek manajemen sumber daya manusia, yaitu dosen pengampunya adalah Ibu Sri Astuti. Di sini saya akan menjelaskan berita terkait buruh pabrik tekstil di Klaten tewas tergiras mesin tenun. Setelah membaca berita-berita tersebut, saya akan memberikan analisis penyebab-penyebab kecelakaan itu bisa terjadi. Jadi yang pertama adalah seorang karyawati mematikan mesin karena ingin membetulkan benang yang putus. Dan yang kedua adalah setelah benang tersambung kembali, korban pun bergegas menyalakan mesin tersebut tanpa memperhatikan keadaan sekitarnya. Dan yang ketiga, pada akhirnya, tanpa korban sadari, ternyata kain kerudung korban masuk ke dalam mesin dan menjerat leher korban sehingga nyawanya tidak tertolong. Setelah kita membahas tentang analisis faktor penyebab-penyebabnya, saya akan menjelaskan faktor penyebab dari kecelakaan tersebut. Nah, yang saya dapatkan, faktor penyebab dari kecelakaan tersebut adalah faktor manusia atau human error. Kenapa bisa masuk ke faktor manusia atau human error? Karena adanya ketidakwaspadaan korban terhadap dirinya sendiri dan rasa ingin terburu-buru agar pekerjaan cepat selesai yang menjadi sebab utama dari kecelakaan kerja ini. Kasus ini jika diukur dari tingkat risiko termasuk risiko yang tinggi yang mana perlu perencanaan pengendalian. Nah, pengendalian risiko yang bisa kita berikan ada dua. Yang pertama adalah perancangan dan yang kedua adalah administrasi. Yang pertama, perancangan. Jadi perancangan di sini kita harus membuat tempat parkir kendaraan yang baru dan lebih baik supaya terhindar dari kecelakaan serupa agar terjadi. Dan yang kedua adalah administrasi, yaitu kita membuat poster tentang parkir kendaraan yang baik dan benar supaya pekerja lebih memperhatikan keadaan kendaraan yang sudah terparkir dengan baik atau belum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menentukan kecenderungan kecelakaan. Jadi kecenderungan kecelakaan pada kasus ini adalah terkadang masih adanya pekerja yang tidak menggunakan APD dengan lengkap dan masih adanya sifat terburu-buru untuk mengejar target produksi. Selanjutnya adalah mengembangkan pengawasan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengevaluasi terlebih dahulu masalah tersebut hingga selesai, agar tidak ada lagi kecelakaan kerja di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah membenahi sistem K3 yang belum sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Yang ketiga adalah memberikan penyuluhan lebih lagi terhadap seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut agar lebih berhati-hati dan waspada akan segala dampak bahaya yang akan ditimbulkan akibat kelalaian dalam bekerja. Dan yang keempat, menanamkan kesadaran diri terhadap pentingnya K3 bagi setiap karyawan. Selanjutnya, saya akan memberikan saran terkait APD yang harus diperhatikan. Nah, APD yang pertama adalah penggunaan topi, karena penggunaan topi dapat menghindari jilbab atau rambut tersangkut dari mesin. Selanjutnya yang kedua adalah penggunaan baju hazmat. Penggunaan baju hazmat juga itu akan menghindari pakaian-pakaian kita terhindar dari tersangkutnya di mesin-mesin. Selanjutnya yang ketiga adalah sepatu boot. Sepatu boot di sini berfungsi untuk menghindari kaki terjepit oleh mesin-mesin atau tertimpa barang-barang yang sangat berat. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.